Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriani dengan NIM 0882699936 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan kontemporer pendidikan nasional. Nah, isu kontemporer dalam pendidikan nasional saat ini, dunia pendidikan mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kehadiran teknologi memberikan banyak kemudahan dalam proses belajar mengajar, mulai dari mencari informasi hingga pelaksanaan pembelajaran secara digital. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya kemampuan literasi digital, perubahan kebiasaan belajar peserta didik, serta penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama pendidikan. Nah, apa sih makna pilar dalam pendidikan? Pilar pendidikan dapat dipahami sebagai dasar atau fondasi utama yang menjadi penopang berlangsungnya proses pendidikan. Pilar tersebut berperan penting dalam mengarahkan pembelajaran, membentuk karakter peserta didik, serta membantu mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap individu. Dengan adanya dasar yang kuat, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga sekarang masih relevan diterapkan dalam dunia pendidikan. Di antaranya, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangso karso, tuturu wuri handayani. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang ditancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan bangsa Indonesia. Nah, ing ngarso sung tulodo memiliki makna bahwa seorang guru atau pendidik harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik melalui sikap, perilaku, serta tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ing Madya Mangunkarso, mengandung arti bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberikan semangat, motivasi, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, tuturu handayani, berarti guru memberikan dorongan dan dukungan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Relevansi dan tantangan penerapan di era digital, pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini membuat proses pembelajaran semakin banyak dilakukan dengan bantuan media digital. Kondisi ini membuat peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Contohnya yang dapat dilihat adalah saat pembelajaran daring setelah pandemi, di mana banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, menjaga konsentrasi, serta mempertahankan motivasi belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru sebagai pembimbing saja. Literasi digital, saat ini peserta didik dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui internet dan media sosial lainnya. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran informasi yang tidak benar, plagiarisme, serta penggunaan teknologi yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, guru juga perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, secara baik agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan literasinya dengan baik dan benar. Nah, karakter peserta didik di era digital. Kemajuan teknologi memberikan manfaat besar dalam memperoleh informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi karakter dan kebiasaan belajar peserta didik. Masih ditemukan peserta didik yang terlalu bergantung pada teknologi dalam menyelesaikan tugas, kurang aktif berdiskusi, dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Oleh sebab itu, guru juga perlu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif agar peserta didik tetap aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Perubahan peran guru di era digital. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai platform digital saat ini. Akibatnya, peran guru mengalami perubahan dari penyampaian informasi menjadi fasilitator, pembimbing, sekaligus pengarah agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini. Ketika pendidikan mengalami tantangan dalam pembentukan karakter, diperlukan keteladanan melalui prinsip ing ngarso sung tulodo. Ketika motivasi belajar peserta didik menurun, diperlukan pendampingan melalui prinsip ing madya mangun karso. Sementara itu, ketika peserta didik dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, prinsip Tut Uri Handayani dapat membantu membangun kemandirian
belajar. Dengan demikian, pendidikan modern tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu memperkuat karakter, kreativitas, serta tanggung jawab peserta didik. Jadi untuk kesimpulannya, pendidikan modern tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan teknologi saja, tetapi juga perlu memperhatikan pembentukan karakter, kreativitas, dan tanggung jawab agar peserta didik